Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Razita Arsila Pohan. Saya dari SD Islam Terpadu Al-Fikri. Di sini saya akan menceritakan sebuah mitos tentang Inang Mande dan Kapur Sirih. Suasana pagi, terdengar suara burung dan aliran sungai. Inang Mande duduk di depan gubuk sambil mengulek sirih. Di desa yang damai bernama Hatapang, hiduplah seorang nenek tua yang bernama Inang Mande. Setiap pagi ia menyiapkan kapur sirih dan daun sirih untuk pengobatan dan menjaga kesehatan. Inang Mande pun berkata, "Ambil segenggam daun sirih. Daun sirih segar, kapur sedikit. Dan niat yang baik, inilah rahasia hidup panjang dan hati tenang." Anak-anak pun berlari menuju Inang Mande. "Inang Mande, Inang Mande. Inang Mande, Inang Mande. Ceritakan lagi dong tentang Sungai Hatapang yang bisa bicara." "Hehehe. Hehehe. Baiklah, tapi ingat anak-anakku, sungai dan tanah ini akan marah jika kita serakah kepada alam. Alam seperti saudara, harus dijaga, bukan dimiliki." Anak kedua pun berkata, "Iya Inang Mande, kami akan menjaga Sungai Hatapang." Anak-anak tertawa dan pergi. "Hahaha, dadah Inang Mande." Inang Mande pun tersenyum melihat mereka. "Dadah." Sore harinya pun Saro datang dengan langkah tertatih-tatih dan wajah yang letih. Saro pun berteriak meminta tolong. "Tolong, adakah orang di sini? Aku tersesat dan lapar." Inang Mande pun bergegas menghampiri. "Wahai anak muda, masuklah dan beristirahat di sini." Inang Mande pun memberikan segelas air dan makanan. Pemuda itu pun berkata, "Terima kasih, Nek. Siapa yang tinggal di tempat terpencil ini?" Inang Mande pun berkata, "Hanya aku dan kapur sirihku. Aku meramu obat dari tumbuhan hutan." Pemuda itu heran melihat ramuan itu dan dia bertanya, "Apakah ini bisa menyembuhkan luka?" Inang Mande pun berkata, "Coba saja." Inang Mande mengoleskan kapur sirih itu ke kaki Saro. Inang Mande pun berkata, "Segala yang kecil akan menjadi penawar." Esok harinya pun luka Saro sembuh total. Namun hatinya ingin memiliki rasa memiliki. Malam hari pun tiba. Inang Mande tidur terlelap. Saro menatap ramuan itu. Saro menatap wadah yang berisi kapur sirih di meja. Ia pelan-pelan mengambil ramuan itu. "Dengan ramuan ini aku bisa kaya."
aku akan menjualnya di kota. Tiba-tiba pun angin berhembus kencang, lampu pun redup, suara Inang Mande pun pelan terdengar di sana. Saro, jangan kau ambil itu untuk keserakahan alam. Saro pun berlari keluar sambil berkata, maaf Nek, tapi aku butuh hidup yang lebih baik. Saro berlari menuju sungai, kabut tebal pun mulai turun. Saat Saro menyeberangi sungai, langit berubah menjadi kelabu. Saro pun meminta tolong. Inang Mande, tolong aku, jalannya menghilang. Ia mencoba melangkah, tapi setiap langkah menjadi batu putih. Keesokan paginya, penduduk dan anak-anak berkumpul di tepi sungai. Salah satu penduduk pun berkata, lihat, jejak kaki itu seperti jejak kaki manusia, membatu seperti sungai putih dan kapur sirih. Sejak malam, Inang Mande juga tidak terlihat sejak malam itu. Salah satu anak pun berkata, apakah itu jejak kaki Saro? Apakah itu jejak kaki Saro? Mungkin. Penduduk yang tadi pun berkata, mungkin saja. Tapi sejak malam itu, mungkin tapi aroma daun sirih tercium di tepi sungai. Apakah itu petanda roh Inang Mande masih menjaga sungai desa Hatapang? Begitulah asal mula legenda kapur sirih dan nenek tua yang menjelaskan kebaikan dan ketulusan dan peringatan agar manusia tidak tamak pada karunia alam. Pesan moralnya adalah gunakanlah ilmu dan kebaikan bukan untuk keserakahan. Alam akan menjaga mereka. Alam akan menjaga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.